Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita mau bersihin kandang kelomang. Kita ada punya 5 kelomang kecil dan 1 kelomang besar, bukan induknya ya. Tapi memang kita belinya terpisah. Kalau yang kecil-kecil itu entah 1.000 atau 2.000 karena anak yang beli. Terus kalau yang besar ini 3.000-an kalau nggak salah sih ya. Untuk belinya sendiri kebetulan ada pedagang keliling di sekolah-sekolahan, jadi kita beli. Ini tuh ukurannya kecil banget jadi mungkin 1.000-2.000-an gitu mungkin. Untuk pakannya sendiri kita kasih makan makanan manusia kayak mungkin roti atau mungkin buah, sayur, dan sabut kelapa. Kalau teman-teman mau beli di kami bisa kirimkan alamatnya, harganya murah banget. Dan karena memang kondisi kandangnya kotor, kita mau mandiin si kelomangnya sama nanti bersihin. Nah ini dia mandiinnya, caranya dicemplungin di air kasnya nih, bukan dimandiin, ditenggelamin ini. Sebetulnya kita mau sikat si kelomangnya ini pakai sikat halus gitu, cuma belum beli. Dan kali ini kita guyur-guyur aja, terus kita kasih ini ya. Sebetulnya ini tutup tempat si kelomang ini, cuma karena memang agak dalam bagi si kelomang karena memang ukuran kelomangnya kecil, jadi dianya itu tenggelam. Jadi kita nggak kasih lama-lama tinggal di tempat mandinya dia. Untuk sabut kelapanya sendiri sebetulnya sabut kelapa biasa ya, cuma kita rendam pakai air. Kenapa? Biar agak lembab, terus lebih mudah bagi si kelomangnya ini nyapitin makan untuk dimakan. Jadi makanan alternatif, bukan cuma alternatif sih, karena memang si sabut kelapa ini adalah makanan favorit bagi si kelomang. Jadi bisa dikatakan menu utamanya dia adalah sabut kelapa ini. Yang lainnya mungkin dikasih cemilan-cemilan kayak nasi sedikit gitu. Mau sih mereka dikasih nasi, terus dikasih makanan manusia, buah atau sayur. Kalau buah sama sayur yang kecil ini yang agak susah makannya. Kalau yang besar apapun dia sudah bisa makan, karena memang agak besar ya. Kalau yang kecil ini benar-benar terlalu kecil. Terus yang kedua, kita mau benar-benar bersihin kita cuci tempatnya. Kalau tempatnya sendiri ukurannya 30 kali 10 cm kalau nggak salah. Ini tuh bekas pernah ada promo susu kental manis, terus dapat boxnya. Jadi lumayan boxnya bisa tempat ini, karena kita punya akuarium 2, 1 buat hamster sama 1 buat ikan, jadi nggak kebagian akuarium. Akhirnya kita tempatin di box kayak gini, ukurannya 30 cm kali 10 cm. Nggak terlalu kecil, tapi harusnya sih kurang besar. Terus dasarnya juga sebaiknya kalau teman-teman pelihara dikasih tanah atau pasir campur kokopit atau sabut kelapa. Kalau nggak ada kokopit atau sabut kelapa yang halus, bisa dikasih sabut kelapa yang ukurannya agak gede kayak yang di video ini. Untuk rumah-rumahan atau mungkin aksesoris belum kita beli ya, kita masih bingung karena memang tempatnya ini kecil. Kalau nanti kita kasih kayak rumah-rumahan atau mungkin batang pohon, takutnya nanti terlalu sempit terus jadi panjatan dia untuk keluar. Karena memang sebelum ini tuh kita kasih di black cookies gitu, yang enggak terlalu lebar, mungkin diameternya 12 atau berapa gitu, bulat.
dan tingginya juga mungkin nggak nyampe 10 cm. Jadi yang besar ini bisa keluar, entah caranya gimana. Malam-malam tahu-tahu oh nggak ada, kita cari udah di mana gitu. Untungnya masih ketemu. Jadi untuk tingginya sendiri ini bisa dibilang 15-an senti tingginya. Jadi aman. Makanya kita nggak kasih aksesoris apapun. Kalau teman-teman punya tempat atau box yang agak besar atau mungkin ada tutupnya, bisa dikasih aksesoris yang lucu-lucu kayak rumah-rumahan atau mungkin batang pohon untuk tempat dia manjat-manjat dan lain sebagainya. Kalau mungkin di sebagian wilayah besar di Indonesia untuk mendapatkan kelomang mungkin bisa secara gratis, akan tetapi di tempat kami bisa dibilang agak jauh ya untuk nyari kelomang ini. Ada mungkin sebagian di wilayah Gresik yang masih ada habitat kelomang walaupun nggak begitu banyak, tapi ada mungkin ya, sepengetahuan saya, cuma nggak tahu tempatnya agak jauh. Jadi kami beli saja ini. Mungkin kalau di pasar online lebih murah harga kelomang ya, cuma kita takutin pas nyampe sini kondisinya udah mati karena memang perjalanan, terus cuaca yang begitu panas, karena memang si kelomang ini butuh minum. Jadi di tempatnya si kandangnya ini kita kasih tutup botol yang kita selalu kita kasih air, kita pantau kalau airnya habis kita kasih, karena memang cuacanya benar-benar panas. Untuk sabut kelapanya sendiri pas kita ngasih minum juga kita kasih tetesin air ya, biar agak lunak, makin hari makin lunak. Jadi si kelomangnya makin mudah untuk memakan si kokopit atau sabut kelapa ini. Kalau teman-teman agak susah mendapatkan kokopit, bisa beli di online, baik toko online hijau ataupun yang lain. Kokopit yang dijual biasanya sih dalam bentuk serbuk ya, yang biasanya digunakan untuk bahan menanam. Bisa juga dipakai untuk ini, jadi bisa juga untuk alasnya. Dan kalau teman-teman mudah mendapatkan kokopit yang batangan kayak yang di video ini, nggak usah dikasih alas kokopit lagi. Jika teman-teman ingin membeli kokopit batangan di tempat kami, bisa tinggal tinggalkan kolom komentar, nanti kita reply atau mungkin kita kasih link tempat belinya. Jadi ini adalah tempat minumnya. Mereka suka sekali minum di tempatnya ini ya. Jadi habis nyapit-nyapit makanan biasanya tempat minum. Kita belum beliin sih tempat khusus buat minumnya atau mungkin sekedar buat berendam dia, karena memang yang kecil-kecil ini sering banget atau suka banget berendam, karena memang ukurannya kecil jadi pas ditutup botol. Jadi masih ada space lagi. Dan mungkin karena cuacanya di sini super panas, jadi sering banget mereka berendam di tempat minumnya. Jadi teman-teman kalau melihara kelomang harus disediain tempat minum, kalau punya lagi tempat makan, karena memang tempat kami ini space-nya masih kecil banget, belum punya tempat yang memadai, jadi kita nggak pakai aksesoris banyak, gini aja cukup. Ini itu sudah bertahan 4 atau 5 hari ya, baru kita upload. Bukan 4-5 hari sih, bisa dikatakan seminggu lebih, dan kelomang masih sehat. Hanya dikasih kokopit atau sabut kelapa, terus sesekali dikasih cemilan kayak makanan manusia, baik roti, cookies atau apapun itu, tapi dengan jumlah yang kecil ya. Terus dipantau juga jangan sampai memancing semut datang. Kalau semut datang takutnya nanti ngerumunin si kelomangnya dan akhirnya kelomangnya mati, kasihan. Jadi benar-benar kalau ngasih makanan yang manis dipantau supaya kalau nggak kemakan segera diganti atau segera dibuang supaya semut-semut tidak datang. Karena setahu saya habitat aslinya ini dia makan apapun yang ada di alam ya, baik itu makanan manusia maupun buah-buah yang jatuh dan lain sebagainya.
Untuk jenisnya ini jenis kelomang darat ya, karena memang, kelomang ada yang, habitatnya di laut, ada yang di darat, ada yang, di pohon-pohon gitu kayak pohon kelapa dan lain sebagainya, besar-besar itu yang bulunya merah-merah. Ini, jenisnya darat, biasa ya. Dan kalau teman-teman di di sekitar banyak cangkang-cangkang kelomang yang, nggak kepake, bisa juga alternatif dikasihin. Jadi kalau mereka sudah tumbuh agak besar, biar bisa ganti ke cangkang yang baru. Untuk cangkangnya sendiri saya lihat di pasar online juga banyak, baik di Facebook maupun di e-commerce yang lain, banyak juga jualan. Bentuknya juga unik-unik, bagus-bagus, harganya bervariasi. Mungkin nanti kalau sudah kelihatan, agak besar, kita akan belikan kali ya, cangkang-cangkang. Ibarat kata itu bajunya mereka, jadi biar, bajunya bisa gonta-ganti gitu kali ya. Mungkin, itu dari kami. Kalau ada saran, kritik, atau mungkin ada, teman-teman tahu makanan-makanan favorit si kelomang yang lain selain ini, bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau, mungkin teman-teman mau beli kukupitnya juga bisa tinggalkan di kolom komentar, bisa beli di kami. Kalau untuk beli kelomangnya sendiri kami, belum berani, kan kalau mungkin jarak-jarak dekat mungkin bisa kami layani, tapi kalau, jarak jauh takutnya nanti pas pengirimannya mati di tengah jalan. Jadi, mending beli di dekat-dekat, rumah teman-teman semuanya. Terima kasih udah menyaksikan video kami, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.